3FM menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, para pemerhati roja dan sahabat roja semuanya, di malam hari ini tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan untuk kita semua di malam hari ini hingga menjelang pagi nanti. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya dari menjelang pagi hari tadi hingga menjelang malam hari ini. Semoga Allah terus berikan tambahan keberkahan rizki dan juga keberkahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, insyaallah, Allahumma amin. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan malam hari ini kita akan simak satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Sahih Jami' Shaghir, dan insyaallah sebagaimana akan disampaikan dan dipaparkan bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizallahu Ta'ala. Dan insyaallah kita akan simak kelanjutan pembahasan hadis dari kitab tersebut. Dan pada malam hari ini beliau akan membahas tentang dosa besar membunuh seorang muslim. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, tentunya setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Kami berikan kepada Anda semuanya kesempatan untuk bertanya, baik secara langsung maupun melalui chat WA. Untuk Anda yang bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di 021 823 6543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 021 823 6543. Nah, ikhwatal Islam, kita simak bersama kajian ini, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menyampaikan materi. Falyatafadhal mashkuran Ustadz. طيب جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Raja TV, pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jal memberikan kita kemudahan untuk memahami as-sunnah, menjadikan kita salah satu pejuang yang bisa menjunjung tinggi nilai ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para ulama berupaya mensosialisasikan, menyebarkan, mengedukasi masyarakat agar faham terhadap sunnah. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa salah satu penguasa kaum muslimin, Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, beliau wafat tahun 101 Hijriah, masih di generasi awal umat ini. Beliau perintahkan para ulama di zamannya, di antaranya Abu Bakar ibn Hazm. Beliau seorang tabi'in, wafat tahun 120 Hijriah. Umar ibn Abdul Aziz sebagai seorang penguasa, dan tadinya memiliki latar belakang seorang alim, dan menjadi ahli ibadah, ahlus sunnah yang taat.
Beliau ingin memanfaatkan kesempatan itu, kekuasaan yang sebentar, untuk menghidupkan ajaran Islam sehingga kaum muslimin mengenal ajaran nabinya sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Unzur ma kana min haditsin nabiy sallallahu alaihi wasallam faktubhu." Beliau mengatakan kepada Abu Bakar bin Hazm rahimahumullah jami'an, kamu lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu kumpulkan, kemudian kamu tulis. Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama, karena aku khawatir ilmu ini akan hilang dan para ulama akan cepat wafat. Wala taqbal illa haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu terima kecuali hadis aja. Kamu khususkan kumpulan dari buku ini berisi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tanpa dicampur dengan perkataan ulama, athar dari para sahabat, fatwa tabi'in, tidak perlu. Kita ingin menebarkan, memasyarakatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan karena ulama ketika wafat ilmunya hilang sehingga tidak akan lagi diingat oleh masyarakat. Sekarang ditulis. Kemudian beliau mengatakan, wal tufshul ilm wal tajlisu hatta ya'lama man la ya'lam. Hendaklah kalian sebarkan ilmu ini. Ya, dimakmurkan, disemarakkan. Dan kalian duduk di majlis sehingga orang yang tidak tahu menjadi tahu. Fa innal ilma la yakunu la yahlaku hatta yakuna sirran. Karena ilmu ini tidak akan sirna, tidak akan hilang sampai sempat disembunyikan atau dirahasiakan. Ketika orang tidak lagi berbicara tentang ilmu, ketika orang tidak menyampaikan, ilmu ini hilang, tidak ada. Apalagi ketika orang yang punya ilmu sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari pesan yang disampaikan sang khalifah atau sang raja, beliau ingin agar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal oleh masyarakat banyak, sehingga Ibnu Battal rahimahullah dalam penjelasan syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan fihil haddu ala ittiba'is sunani wa dhabtiha. Di situ ada pesan, perintah yang tegas untuk berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga memperhatikan. Dan ini juga merupakan perhatian. Setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk menebarkan, mengenalkan. Ketika masyarakat tidak lagi buta tentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatnya ibadah, nikmatnya sunnah akan dirasakan banyak orang. Nah, kita sangat berharap kebaikan ini akan kelihatan ketika kaum muslimin semakin tahu bahwa inilah kesempurnaan, inilah keindahan Islam yang sesungguhnya. Maka kita berharap kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai miftahan lil khair, maghaliq lis syarr. Pembuka pintu kebaikan, penutup pintu kejelekan. Ya, kita termasuk orang yang menebarkan, mengenalkan dan memasyarakatkan hadis-hadis ini, sehingga seperti dulu serial atau pelajaran yang pernah kita kaji bersama tentang Muqaddimah Sahih Muslim. Kalau seandainya kaum muslimin tidak mengenalkan hadis sahih, masyarakat perlu sibuk dengan hadis yang tidak sahih. Maka ini tanggung jawab bersama, perlu kita mempelajari, mendekatkan agar kita akrab dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Raja TV dimanapun antum berada, rahimana rahimakumullah. Kita membahas beberapa hadis, hanya pembahasan pertama berkaitan tentang pembunuhan. Pembunuhan merupakan dosa besar kedua setelah syirik kepada Allah yang disebutkan oleh para ulama, karena berkaitan dengan hak orang lain, kemudian menumpahkan darah. Baik, kita sebut hadisnya di dalam hadis yang ke-23 yang disebutkan oleh penulis dan dipilih ini dari kitabnya As-Suyuti dan dipilih oleh
Syekhul Albani rahimahullah yang sahih saja. Beliau mengatakan dalam hadis yang ke-23, aballahu an yaj'ala liqatilil mu'mini taubatan. Ya. Allah tidak mau menerima taubat orang yang membunuh seorang mukmin. Orang beriman kepada Allah dibunuh. Tapi maksudnya dibunuh di sini karena tidak ada sebabnya. Kalau seandainya dibunuh karena ada sebab, misalkan dia pernah membunuh sebelumnya lalu diqisas, dihukum pancung juga, atau karena dia membahayakan, atau karena memberontak, atau karena memang ada sebab yang syar'i dia boleh dibunuh, maka tidak masalah. Ini yang dibahas di sini adalah ketika seseorang membunuh dengan tanpa alasan yang dibolehkan di dalam syariat. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, seperti disebutkan di situ Tab, itu maksudnya adalah At-Tabarani, wad-Dhiya fil Mukhtarah, maksudnya adalah Ad-Dhiya al-Maqdisi dalam kitab Al-Ahadits al-Mukhtarah. Ini bukunya namanya demikian, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini artinya secara redaksi apa adanya mengatakan bahwa Allah tidak bakal menerima taubat orang yang membunuh, dan berarti dosanya tidak diampuni. Tetapi para ulama memahami hadis ini tidak sampai kufur, kecuali kalau seandainya dia menganggap bahwa perbuatan ini halal. Kalau seandainya ada orang menyatakan bahwa membunuh itu boleh-boleh saja, halal, maka dia kufur. Karena Allah mengharamkan dengan tegas, lalu dia menghalalkan. Maka ketika ada orang berani menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia kufur. Membantah dan membangkang berarti. Meskipun dia tidak membunuh. Meskipun ada orang tidak membunuh, akan tapi dia mengatakan membunuh orang Islam itu boleh-boleh saja, halal aja. Meskipun dia tidak membunuh, maka dia kufur karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, para ulama memahami hadis ini, aballahu an yaqbala an yaj'ala liqatil mu'mini taubah. Allah tidak mau menerima taubat orang yang membunuh orang beriman. Ini seolah-olah kufur. Tidak diterima taubatnya sama sekali. Nah, para ulama mengatakan kalau dia menghalalkan pembunuhan. Tapi kalau selamanya dia tidak menghalalkan pembunuhan, maka dia tidak sampai kufur. Redaksi ini digunakan untuk az-zajr. Artinya memberikan teguran keras atau peringatan keras. Jangan ada yang melakukan seperti ini. Ini mirip dengan firman Allah dalam surat An-Nisa. Allah menyatakan, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Orang yang membunuh orang beriman secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia akan dikekalkan di situ, dan Allah akan murka kepada dia, Allah akan laknat dia, dan Allah siapkan siksa yang pedih sekali, yang sangat besar. Kemudian di dalam ayat yang lain disebutkan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Disebutkan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, kemudian tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, dan tidak berzina. Kalau ada yang melakukan itu, mereka akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, siksa itu akan dilipat gandakan untuk mereka. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana, dia akan dikekalkan di situ. Para ulama tidak mengambil ayat semacam ini saja kemudian diberi ultimatum dan kesimpulan bahwa pelaku pembunuhan kafir. Ahlus Sunnah membahas semua dalil ancaman secara menyeluruh, sehingga ada firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan,
Sedangkan selain kesyirikan, maka Allah masih mengampuni. Dengan dalil tersebut, maka kesimpulan Ahlus Sunnah bahwa pelaku dosa besar, selama dia tidak menganggap halal sebuah keharaman yang Allah berikan, maka dia tidak sampai kafir. Tidak sampai kafir. Dia tetap berdosa dan dia harus menanggung konsekuensi. Tetapi peluang untuk diampuni Allah masih terbuka, karena Allah Azza wa Jalla bisa mengampuni semua dosa selain kesyirikan. Seperti itu. Tetapi redaksi seperti itu maknanya, muatannya adalah penekanan. Ya, artinya penegasan bahwa ini tidak gampang, tidak remeh, bukan urusan sepele. Dan ini subhanallah ditegaskan oleh para ulama dengan penekanan yang sangat bertubi-tubi. Tetapi rupanya kaum muslim menganggap enteng masalah darah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam Sunan At-Tirmidzi dan Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi SAW sampai mengatakan, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min iraqati damin muslimin. Ya, sungguh hilangnya dunia ini masih lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari ditumpahkannya darah seorang muslim. Ini besar sekali. Ya, bahkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan peringatan keras, hati-hati dari 7 perkara yang paling besar yang membinasakan. Ijtanibus sab'al mubiqat. Hilangi 7 hal yang sangat membinasakan. Yang pertama, asyirku billahi was-sihr. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, kemudian sihir, dan sihir ini bagian dari kesyirikan. Kemudian yang ketiga, wa qatlun nafsi allati harramallah illa bilhaq. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau memang ada alasan syar'inya. Dibolehkan dia dibunuh karena memang ada alasan yang membolehkan. Tetapi yang jelas, selama tidak, maka membunuh ini merupakan dosa besar. Dan urusannya tidak selesai di dunia. Sampai akhirat dituntut itu. Sampai akhirat dituntut. Entah ketahuan atau tidak. Sendiri atau bersekongkol. Kemudian sempat dilakukan hukuman atau tidak. Urusannya tidak sampai selesai langsung di dunia. Sampai akhirat. Sampai akhirat. Para ulama mengatakan, ketika seseorang membunuh, maka hak yang diterjang di sini ada 3. Yang pertama, dia langgar hak Allah. Karena Allah larang, dia malah membunuh. Jadi menyebar kerusakan, menumpahkan darah, mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pembunuhan, naudzubillah, naudzubillah. Ya. Kemudian yang kedua, dia melanggar dan merampas hak keluarga korban. Ketika mereka bahagia dengan anggota keluarga mereka, dibunuh, kehilangan. Kesedihan itu tidak bisa dibayangkan. Sering kita melihat kasus pembunuhan, orang tuanya sampai tidak bisa berbicara, nangis. Apalagi seandainya pembunuhan itu memang direncanakan atau tidak ada hak, memang tidak ada pelanggaran sama sekali. Kenapa harus dibunuh? Kemudian yang ketiga, dia melanggar hak orang yang dibunuh sendiri. Orang yang korban, menjadi korban. Para ulama mengatakan hak Allah lebih mudah dari hak manusia. Artinya ketika Allah Maha Pengampun, seorang bertobat betul-betul, lalu dia siap untuk berbaik dan berbenah, maka Allah akan gampang memaafkan. Sehingga hak Allah yang diterjang dalam kasus seperti ini mudah untuk diatasi ketika orang bertobat dengan tobat yang sesungguhnya. Yang kedua, hak dengan keluarga. Para ulama mengatakan mereka harus dimintai maaf. Kalau seandainya mereka memaafkan, alhamdulillah.
Kalaupun seandainya mereka tidak memaafkan, atau memaafkan tapi dengan syarat, maka itu hak mereka. Saya maafkan akan tetapi harus membayar diat, denda, hukuman. Ini boleh. Atau mereka bilang, saya tidak maafkan, saya pengen dituntut balas aja. Maka ini juga boleh. Ini untuk menunaikan hak keluarganya. Adapun yang ketiga, ini hak orang yang dibunuh, hak kurban, tidak akan selesai sampai hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani, nanti pada hari kiamat, ya'til maqtul, orang yang dibunuh akan datang pada hari kiamat dengan muta'alliqan ra'sahu bi ihda yadayhi, dia bawa kepalanya pakai satu tangannya, mutalabbiban qatilahu biyadihi al-ukhra, dia geret pembunuhnya dengan tangan yang lain. Jadi dua tangan, yang satu megang kepalanya yang sudah terputus dari rongga dari badannya, yang satu dipakai untuk megang pembunuhnya. Wa awdajuhu tashkhabu dama, sementara ini dari urat-urat lehernya ini ngucur darah terus. Ngucur darah terus. Ini dalam kondisi mengerikan seperti itu, dia geret orang yang membunuhnya. Hatta ya'tiya bihi indal arsh, sampai dia berhasil membawa pembunuhnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu ya Rabb, hadza qatalani. Maka dia mengatakan, ya Allah, orang ini membunuhku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada pembunuh tadi, ta'ista, celaka kamu, buruk sekali kamu. Thumma yadhhabu bihi ilan nar. Kemudian Allah perintahkan dia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Jadi pembunuh itu tidak selesai urusan di dunia. Meskipun dia sudah minta maaf kepada keluarganya, dia sudah berbuat baik untuk berbenah dan anggap dia sudah dikatakan banyak kemajuan untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Tetapi urusan dengan korban belum selesai. Susah sekali. Ya. Nanti pada hari kiamat Allah akan selesaikan itu. Dan Allah betul-betul tidak akan membiarkan hak satu orang pun terlewat. Allah mengatakan, al-yawma la tudlamu nafsun syai'a. Nah, pada hari ini tidak akan satu orang pun dizalimi sama sekali. Maliki yaumiddin, Allah Azza wa Jal adalah Raja hari pembalasan. Dalam hadis yang sahih dikatakan, la tu'addanna al-huquqa ila ahliha yawmal qiyamati hatta yuqada lisyatil jalha min asyatil qarna. Sungguh semua hak akan ditunaikan pada hari kiamat, sampai kambing yang tidak bertanduk berhadapan dengan kambing bertanduk diselesaikan urusannya. Apa urusan hewan? Mereka akan menjadi debu beterbangan. Tetapi Allah ingin menunjukkan keadilan seadil-adilnya. Sampai kambing bertanduk dengan yang tidak bertanduk diselesaikan sebelum mereka menjadi debu. Urusan diselesaikan. Para ulama mengatakan karena biasanya kambing yang bertanduk dia lebih suka itu dorong-dorong, nyerodok begitu. Dia lebih zalim dari yang tidak bertanduk. Itu kalau hewan. Ini orang. Zalim kemudian dia menggunakan kezaliman lain menutupi kezaliman pertama. Kemudian selesai urusannya. Tidak. Allah Azza wa Jalla tahu semuanya dan akan betul-betul menunjukkan semua pembalasan tidak terlewatkan. Wa wudi'al kitab fataral mujrimin mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ketika hari kiamat kitab atau catatan amal ditumpahkan, orang-orang yang berdosa akan melihat itu. Lalu mengatakan, ini kitab apa kok tidak ada yang terlewat sama sekali, yang kecil tersebut. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Orang memiliki kebaikan sekecil apapun dibalas. Orang yang memiliki kejelekan sekecil apapun belum sempat taubat, belum sempat minta maaf, akan dibahas. Nabi SAW menyatakan, "Man kanat lahu mazlimatun li akhihi", orang yang punya kezaliman, nyalah, punya dosa sama saudaranya, فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ قَبْلَ أَلَّا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمًا.
hendaklah minta maaf sekarang selama di dunia. Sebelum nanti pada hari kiamat, tidak ada lagi dinar dirham, tidak ada lagi uang, tidak ada lagi kekuatan, jabatan, relasi, apa segala macam, tidak bisa. Hitung-hitungan pakai al-hasanat was sayyiat. Punya amal apa enggak, punya pahala apa enggak. Kalau dia punya pahala, pahalanya akan digerogoti oleh orang yang dizalimi. Kalau ternyata pahalanya habis, maka kejelekan orang yang dizalimi timpukkan ke dia. Ini pembahasan yang kita katakan bahaya ketika orang di akhir zaman menganggap pembunuhan ini biasa. Darah kayak tidak ada harganya. Setiap saat seperti kita melihat ada berita pembunuhan yang tidak habisnya. Hanya masalah kecil, hanya karena emosi, kemudian selesai dengan kematian dan pembunuhan. Seolah kita sendiri merasa darah kayak tidak ada harganya. Subhanallah. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Ya, orang beriman dia masih dianggap lapang, tenang, meskipun ada kesalahannya, ada kekurangannya, selama dia belum nyerempet dalam urusan darah. Kalau sudah berhubungan dengan darah, na'udzubillah, ini dosa besar, kita katakan ini merupakan dosa yang besar. Maka hadis pertama yang kita bahas ini berkaitan dengan tindakan yang tidak remeh. Na'udzubillah, ketika seorang berurusan dengan darah. Awwalu ma yuqda yaumal qiyamati fid dima, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang akan diurus oleh Allah, perhitungan pada hari kiamat antara hak-hak hambanya adalah urusan darah. Maka semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita, karena fitnah atau cobaan, musibah ini semakin lama akan semakin besar. Orang tidak menghadapi dengan ilmu, dengan iman, dengan kesabaran, dengan kebijaksanaan dan kedewasaan, cepat sekali orang ambil sikap yang merugikan dunia akhirat, diri maupun orang lain. Ya, sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tanda akhir zaman dalam Sahih Muslim, Nabi SAW menyatakan, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yurfa'al ilm, sampai ilmu ini akan dicabut oleh Allah, diangkat, maksudnya dengan wafatnya para ulama. Wayantashirul jahl, wayafshul jahl, dan kebodohan akan semakin kelihatan. Kebodohan maksudnya adalah orang paham agama semakin tidak paham agama. Kalau mereka intelek, kalau mereka maju dalam teknologi, atau memang betul-betul dikenal dengan cendekia, tapi nggak ngerti agama, gimana? Nah, akhirnya disebutkan juga dalam hadis itu, wa yakthurul harj, akan terjadi banyak pembunuhan. Na'udzubillah. Yang jelas, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga keselamatan kita semua. Entah kita dalam kondisi dizalimi, kita berlindung kepada Allah. Dan kemudian wal'iyadzubillah kalau kita termasuk orang yang zalim. Baik. Ini hadis pertama. Kemudian hadis kedua, aballahu wal mu'minuna an yukhtalafa 'alaika ya Aba Bakar. Ya, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala serta orang-orang beriman tidak rela ada yang berbeda pendapat tentang engkau wahai Abu Bakar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Syekh Albani rahimahullah mengambil kesimpulan hadis ini sahih. Sanad aslinya dalam Musnad Imam Ahmad ada kelemahannya. Akan tetapi dengan banyak jalur akhirnya hadis ini sahih, dan memang aslinya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, cuman redaksinya berbeda. Dan hadis ini Nabi SAW menyatakan orang beriman, bahkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala tidak mau ada orang berbeda pendapat dalam kedudukan Abu Bakar. Dan ini pembahasan tentang kepemimpinan maupun tampuk kekhilafahan setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat.
hadis serupa disebutkan dalam Sahih Muslim. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai keras sakitnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Aisyah. Beliau mengatakan, id'i li Aba Bakrin abaki, bukan tapi wa akhaki, hatta aktuba kitaba. Wahai Aisyah, tolong panggilkan bapakmu Abu Bakar dan panggilkan saudaramu. Aku ingin menuliskan untuk mereka wasiat, pesan. Ya, hatta aktuba kitaban. Beliau mengatakan, fa inni khiftu an yatamanna mutamannin aw yaqula qail ana aula. Aku khawatir akan ada seberapa orang mengatakan atau seberapa orang kepingin, ya, mengatakan apa? Ana aula, aku lebih berhak untuk mendapat kekhilafan ini. Wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Aba Bakar. Sementara Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kaum mukminin tidak rela sama sekali yang mengambil kekhilafan ini kalau diambil oleh seorang siapapun kecuali Abu Bakar yang ambil. Begitu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kemudian dinukil juga dari beberapa ulama seperti Al-Qadhi Iyad dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa dalil ini menunjukkan keistimewaan Abu Bakar, kemudian ada sinyal kuat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berpesan nanti penggantinya Abu Bakar. Penggantinya Abu Bakar. Dan sinyal kuatnya kelihatan pada pilihan beliau untuk menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti imam sholat. Bahkan dalam beberapa riwayat, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, inna Aba Bakrin rajulun asif. Ya Rasul, bapakku ini, si Abu Bakar ini, beliau orang yang hatinya gampang tersentuh. Tidak bisa baca satu ayat, tidak akan diselesaikan. Dia akan nangis itu. Tidak bisa. Antum suruh Umar saja yang lebih kuat, tegas gitu. Nabi SAW tidak mau. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha melobi kepada Hafsah. Hafsah akhirnya senang aja ayahnya disuruh untuk menggantikan Nabi SAW. Lapor kepada Nabi SAW. Nabi SAW tambah marah. Beliau mengatakan, inna kunna la antunna la sawahibu Yusuf. Kali ini kayak orang-orang di sekitar Yusuf. Pengen, bikin skenario untuk membatalkan perintahku. Maka Nabi SAW perintahkan lagi, muru Aba Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan Umar radhiyallahu anhu akhirnya sempat maju. Umar radhiyallahu anhu sempat maju sampai suaranya karena keras kedengaran oleh Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, alaysa hadha Umar? Bukankah ini suaranya Umar? Qalu bala iya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya aballahu wal mu'minuna illa Aba Bakar. Allah tidak mau kecuali Abu Bakar. Nah, para ulama mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu ditunjuk sebagai pengganti imam berkali-kali dan akhirnya memang Abu Bakar menjadi pengganti waktu itu. Menjadi pengganti imam. Tetapi akhirnya para sahabat kemudian mengambil kesimpulan termasuk yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apakah kalian rela dipimpin Abu Bakar dalam urusan akhirat? Urusan dunia kamu gak mau dipimpin sama Abu Bakar. Dan tidak ada sahabat satupun yang diridhai oleh Rasulullah SAW sebagai pengganti imam kecuali Abu Bakar. Apakah kalian ada yang berani untuk melangkahi Abu Bakar radhiyallahu anhu? Maka para sahabat yang waktu itu sempat bertikai, pengen ada pimpinan, satu dari Ansar, satu dari Muhajirin. Akhirnya mereka mengatakan, na'udzubillah an nataqaddama Abu Bakar. Kita minta perlindungan kepada Allah kalau kita mau lancang untuk melangkahi Abu Bakar. Akhirnya terjadilah kesepakatan kaum muslimin, Abu Bakar melanjutkan. Nah, di sini menunjukkan bagaimana fadilah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan ini menjadi bantahan untuk orang-orang yang mengatakan bahwa ada seorang wasi, ya, orang yang diwasiatin khusus oleh Rasulullah SAW menjadi pengganti, tapi bukan Abu Bakar. Isyarat atau dalil sudah banyak.
Nabi SAW berkali-kali ingin nuliskan gak jadi, pengen nulis gak jadi. Tapi beliau akhirnya mengatakan, ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakar. Allah dan para kaum mukminin tidak rela ada khalifah selain Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan sinyal kuat bahwa Nabi SAW menyampaikan sebuah urusan yang akan terjadi pada hari setelah Rasulullah SAW wafat, bahwa orang-orang beriman akan memiliki pilihan Abu Bakar lah penggantinya. Seperti itu. Akhirnya Nabi SAW nggak jadi nulis. Dalam Sahih Bukhari juga begitu. Nabi SAW ingin nulis pesan atau wasiat tapi nggak jadi. Seperti itu. Baik, ini intinya yang disampaikan pada hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga berkaitan dengan baiat yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, alias sumpah setia, ikrar untuk siap berkorban, berjuang dan membela, untuk loyal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga ini, qal ubayyi'uka ala an ta'budallah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Jarir. Ini seperti di bagian akhir hadis itu dikatakan Jarir, maksudnya Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Hamim maksudnya yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Ahmad. Nun maksudnya adalah An-Nasa'i dan sanadnya sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jarir bin Abdullah Al-Bajali, aku membaiat kamu, mengikrar kamu agar kamu beribadah kepada Allah. La tusyriku bihi syai'a, tidak boleh menyekutukan Allah sama sekali. Apakah Jarir bin Abdullah orang yang melakukan kesyirikan atau dikhawatirkan melakukan kesyirikan? Tidak mesti. Tapi Nabi SAW ingin berpesan bahwa ini pesan yang sangat penting. Dan Nabi SAW ketika membaiat para sahabatnya, bisa jadi muatan dari baiat itu beda-beda. Dan menyesuaikan apa yang paling tepat untuk sang sahabat yang datang untuk membaiat Rasul SAW. Maka Nabi SAW akan perhatikan apa yang paling dibutuhkan oleh sahabat tadi, lalu dibaiatlah dengan pesan yang berbeda. Dikatakan, kamu ana wa tuqimas salatal maktubata, kamu menegakkan salat yang fardu, wa tu'tiyaz zakata, dan engkau menunaikan zakat, wa tansahu likulli muslimin, dan engkau selalu menasihati atau mengharapkan kebaikan setiap orang beriman. Setiap orang Islam kamu siap untuk menunaikan haknya, kemudian mengharapkan kebaikannya seperti kamu mengharapkan kebaikan pada dirimu sendiri. Wa tabra'u minasyirik, dan engkau berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan. Nah, ini penguat dari redaksi yang sebelumnya, wala tusyriku bihi syai'a, engkau tidak melakukan sekutu sama sekali kepada Allah. Iya. Nah, ini penguat. Dan sebenarnya kita sering mendengar penjelasan para ulama. Orang tidak bakal sukses bertauhid atau memurnikan ibadah kepada Allah kalau dia belum bisa melepaskan segala bentuk kesyirikan. Tapi bagaimana caranya orang biar tidak syirik? Belajar. Diketahui syirik itu modelnya apa saja yang dilakukan oleh orang-orang dulu, kemudian yang ditegur, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya misalkan, man dzabaha li ghairillah faqad kafara aw asyrak. Orang yang menyembelih untuk selain Allah berarti dia kufur, dia syirik. Kemudian sihir. Ya, sihir ini kufur. Ini menyekutukan Allah. Minta pertolongan kepada selain Allah, ini namanya syirik. Ya. Kemudian berdoa kepada selain Allah, ini juga sama syirik. Nah, ini harus dipelajari. Dan orang tidak bisa merealisasikan, membuktikan ketauhidan dan akidahnya kecuali kalau dia bisa menghilangkan pantangannya. Para ulama mengatakan, kata la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Yang pertama, dia harus bersihkan. Semua keyakinan yang menyimpang ini dibersihkan. Baru setelah itu, illallah itu itsbat. Dia bisa mengikrarkan bentuk kesempurnaan akidah. Tidak bisa berkumpul antara
tauhid kepada Allah dengan syirik kepada selain Allah. Tidak bisa digabung. Nggak bisa digabung. Berat itu. Bukan berat, mustahil. Sehingga orang ketika ingin betul-betul menjadi muwahhid, maka dia harus membersihkan diri dari kesyirikan. Harus dipelajari memang. Dulu sahabat Hudzaifah radhiyallahu an mengatakan, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Orang semua banyak bertanya tentang amal soleh, kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Kalau aku sebaliknya, aku justru tanya yang jelek, biar aku tidak terjerumus, kepleset nanti, biar tidak melakukan itu. Nah, ada orang Arab mengatakan, "Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif asy-syarra yaqa' fihi." Ya, aku ingin mengenal kejelekan bukan untuk dikerjakan, tetapi agar aku bisa menghindar, karena banyak orang yang mengerjakan kejelekan karena dia tidak mengerti kalau itu jelek. Sekarang orang banyak melakukan kesyirikan karena ternyata tidak ngerti kalau ini syirik. Terus gimana caranya? Ya belajar. Syirik itu apa saja dihindari. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian di sini disebutkan juga salat dan zakat. Bukan berarti yang lain tidak penting. Ini disebutkan oleh Al-Munawi menukil dari perkataan ulama lain bahwa disebutkannya salat dan zakat ini yang paling dikenal, yang paling kelihatan. Orang ketika mengikrar untuk loyal terhadap Islam, terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia siap untuk mengerjakan semua perintah dan siap untuk menjalani dan menghindari semua larangan. Maka salat dan zakat ini yang menjadi simbol. Ada puasa, ada haji, ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada semua amal soleh. Tidak disebutkan, ini terwakili sudah sama yang tadi. Seperti itu. Kemudian, wa tansahu likulli muslim. Tansah, para ulama mengatakan, nasihat itu artinya seorang mengharapkan kebaikan saudaranya. Seperti dia mengharapkan kebaikan dirinya. Tidak mengkhianati. Bahkan dia ingin agar saudaranya mendapat kebaikan. Ini dipesankan Nabi SAW kepada Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Maka beliau ingin berusaha agar kaum muslimin betul-betul mendapat kebaikan dari dia. Sampai dinukil dalam riwayat yang tidak sedikit, Jarir bin Abdullah radhiyallahu an setiap melakukan transaksi jual beli, beliau akan nambah harga yang ditawarkan oleh penjual. Karena dia anggap saudaranya ini, penjual ini. Sampai beliau mengatakan, "Ma akhadnahu minka ahabbu ilayya mimma a'tainaka." Ya. Apa yang kami ambil dari kamu, barang yang kamu jual ini jauh lebih baik dari yang aku berikan kepada kamu. Fakhtar, silahkan kamu mau milih dari hartaku mau berapa kamu, silahkan gitu. Duit yang aku jadikan bayaran ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan barang yang kamu jual kepada aku. Seperti itu. Dan pernah dalam riwayat At-Tabarani, ini dinukil oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Dalam riwayat At-Tabarani disebutkan bahwa Jarir bin Abdullah pernah membeli kuda dari seorang sahabat dengan harga 300. Tidak disebutkan 300 dinar atau dirham, tapi dikasih harga 300. Maka beliau mengatakan, farasuka khairun min 300. Kudamu ini lebih baik, lebih mahal dari cuma 300. Falam yazal yazidhu hatta a'tahu 800 dirham atau 800. Disebutkan dia terus nawarnya itu lebih tinggi dari harga yang ditawarkan. Enggak, kayaknya itu kudamu lebih mahal ini, enggak cuma 300, ditambah lagi sampai dibayar 800. Ya, jarang ada orang kayak begitu dan mustahil ya. Semua orang itu kaidahnya kalau mau beli tawar sampai enggak bayar kalau bisa. Ya, orang kalau pelit sampai istilahnya kayak kapsul pecah, itu artinya dia tawar seminim mungkin. Kadang-kadang enggak mikir ya.
Ya, orang bilang ini namanya medan perang. Ya, kalau kita masih punya kasihan, nanti kita akan ketipu. Ya, orang ngasih tawaran juga 2 kali lipat. Oh, ini diskon 50%, ini sudah 50%, tapi dinaikkan sampai 100% dulu, baru didiskon 50% katanya. Ketika sudah dibeli sama saudaranya, sampai rumah, oh ini diskon 50%, berapa harganya? Sekian. Ah, memang harganya segitu. Oh, ketipu dia. Makanya tiga-tigaan kata orang, pembeli dan penjual. Oh, subhanallah. Ini kaidah umumnya. Tapi lain yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengharapkan kebaikan saudaranya, seperti kita mengharapkan kebaikan untuk diri sendiri. Ya, ini memang hampir punah ya, seperti ini hampir tidak ada. Tapi inilah keindahan muamalah kalau atau interaksi sesama kalau dihiasi dengan syariat. Minimal kalau seandainya orang tidak bisa memberi, jangan merugikan. Ya, baik itu penjual tidak mengecoh, menipu, atau istilahnya ingin untung dengan merugikan. Demikian pula pembeli, dia menghargai dan dia juga membutuhkan. Maka bagaimana caranya agar jual beli itu terlaksana dengan indah, dengan kelapangan dan penuh dengan kerelaan, seperti itu. Baik, hadis terakhir ini juga masih berkaitan dengan baiat, dan baiat maksudnya adalah sebuah ikrar yang disampaikan salah satu individu masyarakat kepada pemimpinnya. Ubayyi'ukum ala alla tusyriku billahi syai'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan baiat kepada para sahabatnya. Ya, aku terima baiat kalian. Tapi dalam hal apa? Yang pertama, tidak boleh menyekutukan Allah. Menyekutukan itu artinya menduakan. Ya, bentuknya banyak sekali. Tadi sudah kita sebutkan contohnya. Ya, orang berdoa kepada selain Allah, ini termasuk bentuk menduakan Allah. Wong kita dikasih nikmat, dikasih umur, kasih nafas, kasih kesehatan, kasih rizki, ya, dibiarkan hidup dan seterusnya. Kok tahu-tahu giliran berdoa tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini kelewatan memang, begitu. Wala tasriqu, jangan mencuri. Wala taznu, jangan berzina. Wala taqtulu auladakum, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Dan ini disebut oleh para ulama, membunuh anak ini menyelisihi fitrah. Orang tidak ada sebenarnya yang membunuh anak kecuali karena memang ada error di pikirannya. Dulu di zaman para Quraisy, mereka memiliki kebiasaan yang pertama membunuh anak perempuan. Wa'dul banat, memendam, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Na'udzubillah. Allah katakan, wa idzal mau'udatu su'ilat. Hari kiamat nanti ketika anak-anak yang dikubur hidup-hidup akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bi ayyi dzambin qutilat. Kenapa mereka harus dibunuh? Dosanya apa? Begitu. Dan subhanallah, di zaman itu sampai ada yang mengungkap atau menceritakan sejarahnya, sebagian orang jahiliyah ketika mereka menguburkan anak kecil yang tidak berdosa, dia sayang kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya membuat galian untuk mengubur anaknya, ternyata jenggotnya kena debu. Debunya dibersihkan oleh anaknya. Tidak ngerti si anak yang lugu ini bahwa ternyata dia akan dikubur oleh ayahnya hidup-hidup. Subhanallah. Ini salah satu kisah saja, cuplikan. Wallahu alam, ini kisah yang secara detail ini benar atau tidak, akan tetapi cukup terjadinya sebuah pembunuhan ini merupakan bukti otak orang sudah hilang. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila salah satu di antara mereka diberi kabar, oh anak yang lahir perempuan, maka mukanya merah padam, merasa bahwa dia akan terkena aib sekali. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Mereka sampai ingin sembunyi atau lari dari kaumnya karena jelek sekali berita yang diterima. Ayumsiku ala hunin
am yadussuhu fit turab, apakah dia akan memelihara anak ini dengan segala keterhinaan atau dia akan kuburkan hidup-hidup di dalam debu. Subhanallah. Ala kulli hal, ini kebiasaan jahiliyah dulu. Yang kedua, mereka punya kebiasaan membunuh laki-laki sama. Apa alasannya? Takut miskin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat masuk Islam, kemudian siap berbaiat, Nabi SAW ingatkan, ini kebiasaan jelek, ini jangan dilanjutkan. Membunuh anak karena takut gak bisa kasih makan. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kita yang akan kasih kamu rizki dan anak-anak kamu. Ya, jadi gak perlu khawatir. Anak kok banyak, keluar sundulan terus, nanti sekolahnya gimana, makannya gimana. Ada orang stres, sampai anaknya dibunuhin satu-satu karena khawatir nanti masa depannya menderita kayak orang tuanya sekarang. Allahumma musta'an. Ini diantara bentuk kedangkalan akidah. Dia hidup sampai besar juga, Allah yang kasih. Mungkin dia tidak bisa makan banyak, tapi ternyata dia sehat-sehat saja. Tapi ketika orang tidak punya keyakinan, kemudian tidak percaya bahwa Allah Azza wa Jalla Ar-Razzaq yang memberi rizki, maka kekhawatiran itu macam-macam, pikirannya gimana. Orang banyak yang akhirnya Allah kasih kemudahan melalui orang lain karena sudah punya rizki sendiri. Kita sebagai orang tua hanya salah satu sebab. Bisa jadi sebabnya kita, bisa jadi sebab orang lain. Ketika orang tua mati juga, bukan berarti kemudian anaknya semua mati. Enggak. Karena mereka bisa hidup dengan cara apapun. Allah yang tentukan. Bisa lewat orang, bisa mendapat beasiswa, bisa mereka akhirnya kerja kemudian dapat, dan bisa dengan macam-macam. Ya. Sehingga masalah rezeki jangan sampai membuat orang salah kaprah dan salah langkah. Kemudian wala ta'tu bi buhtan taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Jangan kalian mengada-ada tuduhan macam-macam. Ya, buhtan itu artinya tuduhan yang kalian buat dengan kaki dan tangan. Ini disebutkan oleh para ulama. Apakah tuduhan itu justru dari kaki dan tangan? Bukan, tadi dari mulut. Hanya kaki dan tangan ini merupakan anggota badan yang seringkali mewakili terjadinya kemungkaran. Ya, bahkan tidak mesti tuduhan itu dengan mulut, bisa juga dengan sikap, dan seringkali orang merugikan itu dengan dua badan ini. Nah, ini jangan sampai kalian lakukan. Wala ta'suni fi ma'ruf wala ta'suni fi ma'ruf. Jangan kalian melanggar perintahku kalau aku perintah kalian dengan kebaikan. Ini artinya ketika Nabi SAW sebagai seorang pemimpin lalu memerintahkan rakyatnya untuk melakukan kebaikan, maka jangan sampai ada orang yang melanggar. Dan ini disampaikan oleh Nabi SAW juga, innamat ta'atu fi ma'ruf. Sungguhnya taat kepada pemerintah itu adalah hal yang perlu dilakukan, tapi dalam koridor kebaikan. Kalau seandainya diperintahkan untuk kemaksiatan, maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada atau tidak boleh bahkan menaati perintah atasan kalau seandainya ada maksiatnya di dalam syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para ulama mengatakan seandainya perintah itu sifatnya mubah, bukan maksiat, juga bukan ibadah, tapi mubah, maka ini masuk dalam ranah perintah untuk taat kepada mereka. Faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Kalau seandainya ada di antara kalian yang menepati, menunaikan semua yang aku minta dalam baiat ini, ikrar untuk loyal ini, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalika syai'an fa ukhidha bihi fid dunya fa huwa lahu kaffaratun wa tahur. Adapun sebagian orang yang melanggar, melakukan atau menerjang dosa besar dari yang sudah aku sebutkan seperti berzina, membunuh, kemudian mencuri dan semacamnya, kemudian dia dihukum dengan hudud, peraturan negara
dia potong tangan, atau dia dirajam, atau dia apa, kemudian dia dihukum di dunia dengan cara seperti itu, maka itu bisa menjadi pembersih dosanya. Ketika seorang melakukan dosa besar, kemudian dihukum, maka dia akan diampuni dosanya dari hukuman itu. وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Tapi kalau ada orang yang melakukan dosa itu, kemudian dia tidak dihukum di dunia, tapi Allah sembunyikan dosa itu sehingga tidak ada yang tahu, maka semua urusan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lah. Kalau Allah mau, Allah berkehendak, maka dia akan dihukum. Kalau seandainya Allah berkehendak sebaliknya, dia akan diampuni, maka Allah sangat mampu untuk mengampuni. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Bukhari dan Muslim, At-Tirmidzi, Nasa'i dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Maksudnya di sini, orang yang melakukan kesalahan, kemudian kesalahan itu memang harus dihukum. Kalau ternyata hukuman sudah dilakukan di dunia, dia mencuri, kemudian setelah mencuri dipotong tangannya, maka para ulama mengatakan bahwa potong tangan ini bisa menggugurkan dosa-dosa dia, karena potong tangan merupakan musibah besar, sakit, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf di antara ulama, setelah dia dipotong tangan, apakah dia harus membalikan barang curiannya? Ya, ada sebagian mengatakan dia sudah dipotong, maka dia tidak akan disalahkan dengan yang sudah terlanjur diambil. Ada yang mengatakan enggak, orang bisa bertaubat kalau seandainya dia kembalikan semua kezalimannya, maka meskipun dia dipotong tangan, dia tetap harus membalikan barang curiannya. Sedangkan dipotong tangannya itu sebagai balasan kenapa dia harus mencuri-curi, begitu. Wallahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan ini ada pengecualiannya. Pengecualiannya apa? Pengecualiannya adalah kalau ada orang yang melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Apa itu? Kesyirikan. Orang murtad. Orang murtad dari Islam. Kemudian Nabi SAW menyatakan, Man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang merubah agamanya, maksudnya dia keluar dari agama Islam, maka dia dihukum, dibunuh. Yang membunuh adalah pemerintah. Kalau seandainya pemerintah ingin menerapkan itu, maka dia dibunuh. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, orang yang murtad kemudian dihukum bunuh oleh negara, maka selama dia masih tidak kembali kepada Islam, maka tetap hukuman bunuh yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak menggugurkan dosa murtadnya. Ini pengecualiannya. Adapun orang mencuri kemudian dipotong tangannya, apakah dia akan diampuni dosanya apa tidak? Ini yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Sekalipun tadi kita sebutkan juga orang yang membunuh, kemudian dia sudah dibalas bunuh, diadakan qisas, hukum pancung atau ditembak atau apa, yang penting diputuskan orang ini karena besar pelanggarannya, maka dia akan dihukum mati juga karena dia pernah membunuh. Maka nanti belum selesai juga urusannya, dia masih akan berurusan dengan orang yang dijadikan korban dan dibunuh. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menghindarkan kita semua dari semua dosa besar itu, dan kita tetap selamat dunia akhirat, itu intinya. Ini dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.